Yayasan Pendidikan Cendanawangi atau Sandinawa lewat kuasa hukumnya Adrianus Magnus Kobesi SH akhirnya melakukan gugatan dengan nomor 13 garing PDT titik G garing 2021 garing PN Kevemananu kepada pihak Rektorat Universitas Timor terkait sejumlah uang dan aset yang belum dikembalikan pihak Unimor sejak statusnya dinegrikan pada Oktober 2014. Untuk mengetahui sejauh mana tanggapan pihak Rektorat dan pihak Yayasan, dapat pemirsa ikuti wawancara dengan wartawan Beta Butu News David Nenone Sali, dapat disimak sebagai berikut. Baik, selamat sore Pak Rektor. Mohon maaf mengganggu sedikit. Baik Pak Rektor, ini kami dari media Beta Butu News konfirmasi soal gugatan Yayasan Sandinawa di pengadilan pada hari Senin kemarin terkait dengan aset yang dimiliki oleh Sandinawa, diantaranya berupa uang yang kurang lebih 1,7 miliar. Ya, baik, terima kasih. Saya pikir memang aset Yayasan Sandinawa itu masih 1,7 M, dan uang ini saya tidak tahu karena ketika saya dilantik dan menjabat sebagai rektor, waktu penyerahan tugas dan itu uang yang ada anggaran ini tidak diserahkan ke rektor, sehingga saya tidak tahu ada uang yayasan yang tersimpan, padahal sebelumnya sebenarnya mereka itu menggugat ke mantan rektor sebelumnya, itu mereka tahu persis uang itu. Tapi kalau rektor sekarang ya kita ini melanjutkan saja, dan uangnya ada di mana saya tidak tahu, dan memang tadi kemarin yang saya baca itu bahwa itu ada di rekening rektor. Jadi saya pikir nanti rekening rektor ini hanya satu, yaitu yang ada sekarang. Kalau misalnya mereka yang nanti kita lihat bukti, kemudian cocokkan dengan rekening rektor yang sekarang supaya jelas, jangan sampai misalnya mereka serahkan di Unimor pada tahun berapa, bulan berapa, itu nanti kita cocokkan di rekening rektor. Sekarang rekening kita hanya satu saja, tidak ada rekening rektor lain. Kalau ada rektor lain itu perlu ditelusuri dan perlu ditindaklanjuti, pasti ada penyimpangan dan lain sebagainya. Tapi untuk Unimor itu hanya rekeningnya satu saja, tidak ada rekening lain lagi. Ya. Baik Pak Rektor, berarti bahwa gugatan yang ditujukan kepada Pak Rektor sekarang itu sesungguhnya harus ditujukan kepada para rektor yang dahulu. Ya, saya pikir memang sebenarnya gugatan dari Yayasan Sandinawa itu sebenarnya ditujukan kepada rektor-rektor sebelumnya. Karena apa? Karena ketika itu mereka yang tahu persis ini uangnya, misalnya ke Yayasan hibah berapa, masukkan ke rekening berapa. Kalau yang mau gugat ke rektor sekarang saya kan tidak tahu, dan itu buku rekening sampai hari ini saya tidak tahu arah di mana. Lalu tiba-tiba saya digugat oleh yayasan bahwa saya menahan uang yayasan sebesar 1,7 M. Ya kalau memang seperti itu, saya bawa rekening rektor sekarang biarlah. Dan tadi saya kemarin juga bahwa hari Selasa ini akan dilakukan sidang perdana atau sidang pertama, makanya kita mungkin yayasan minta itu saja bawa rekening yang sekarang ini. Kalau ketika saya menjabat mereka hibahkan uang berapa, saya masuk kita buku ini clearkan sehingga jelas. Kalau memang uangnya masuk di rekening sekarang maka ambil dan kita serahkan, tapi kalau bukan di ini ya saya tidak bisa serahkan, karena memang ini bukan wewenang saya, karena yang sebenarnya adalah mantan rektor atau PLT dan prof yang ini, karena mereka yang tahu persis. Ketika saya tidak ada di sini, saya yang menjabat baru 1 tahun lalu, sehingga yang menyangkut uang yayasan ini saya tidak tahu sama sekali. Dan sekarang mereka tuntut bahwa saya menahan, padahal ya sebenarnya tidak menahan. Kalau ada uang ada yang serahkan, tapi karena ada persoalan yang kita telusuri, yang itu prosedur, bukan bangun dengan bangun serahkan, karena kita ini sudah PTN. Kalau PTN saya pikir tidak masalah. Kalau PTN maka kita harus lihat ketentuan yang atur tentang itu. Misalnya ketika dihibahkan maka kita harus masukkan di DIPA, baru dipakai, bukan dihibahkan langsung dipakai. Jadi itu saya pikir ini memang harus kita buat, karena memang uang yang dihibahkan itu tidak masuk di DIPA.
pakai-pakai saja sehingga akhirnya mengakibatkan ada persoalan di sana sini. Lalu sekarang mereka minta lagi, ya ini minta lagi, ini sudah kerja, jadi kita harus lapor juga ke kementerian dan lain sebagainya. Dan juga waktu inspektur datang mereka menyampaikan Bapak Rektor, uang ini jangan diserahkan dulu, diserahkan pun harus di hadapan pengadilan atau di kejaksaan sehingga ada hitam di atas putih, sehingga ketika ada gugatan dari pihak manapun Pak bebas. Ya, saya ikuti itu, dan uang itu saya tidak tahu, maka saya karena saya tidak tahu ini uang, maka ya biarlah kita menunggu itu. Dan syukur mereka sudah lapor ke pengadilan, ya mudah-mudahan mereka bawa bukti. Besok saya bawa rekening yang ada sekarang, saya kasih tunjuk mana buktinya, kamu suruh kita clearkan. Kalau clearkan ada uang ada sini, ya saya kembalikan. Tapi kalau uang dia ada rekening ini mau ambil dari mana? Ya saya pikir begitu ya. Baik Pak Rektor, berarti ini kan ke jadwal yang dari pengadilan untuk gugatan ini sudah ada, ya, yaitu sidangnya tanggal 13. Ya. Pada tanggal 13 Pak Rektor dan pimpinan Rektorat bersedia hadir untuk mengikuti sidang? Ya, saya pikir memang tadi juga sebelum ini, tadi pagi kita rapat pimpinan dan kita sudah sampaikan mereka siap, semua pimpinan akan hadir pada saat sidang di tanggal 13 itu untuk mendengar, sehingga mereka ketika rektornya menjelaskan ini mereka akan melengkapi untuk bisa menjawab apa yang ditanyakan. Saya pikir ini sudah bagus. Jadi saya pikir hari Selasa, karena kita ini adalah negara hukum, setiap kita dipanggil kita harus memenuhi panggilan itu sebagai warga negara yang sadar hukum. Kita ke sana untuk memberikan penjelasan tentang masalah yang telah dilaporkan oleh yayasan kepada ini pengadilan atau yang pihak berwajib itu. Jadi begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Rektor. Selamat sore. Tanggal 21 nanti. Tanggal 21 ya. Mediasinya. Ya, mediasinya tanggal 21 nanti. Karena kita masih ada beberapa hal yang harus kita selesaikan. Ya. Jadi batasnya sampai tanggal 21 Juli. Nah, ya, 21 baru mediasi lanjutan. Ada hal-hal lain? Ya, jadi memang juga saya berpikir ya ini mereka menyarankan untuk baik juga, tidak boleh ini toh. Jadi saya pikir ini satu solusi untuk kita. Lalu majelis hakim memberikan penjelasan bahwa di dalam dunia perkara perdata ada masa yang namanya masa mediasi. Karena itu kami beri kesempatan kepada pihak-pihak yang bersedia untuk boleh melakukan di bawah hakim mediator untuk bisa melakukan pembicaraan bagaimana hasilnya, diberi waktu 1 bulan. Nah, di dalam pertemuan itu kemudian kami bertemu dengan hakim mediator sekedar menanyakan, sebelum hakim mediator menanyakan kepada kami penggugat, dia sempat menjelaskan mengenai proses nanti bagaimana kalau perkara dilanjutkan menjadi sidang berlanjutan, itu akan makan waktu, buang biaya, buang waktu. Karena itu saya minta bapak-bapak yang bertikai, mari kita dengan hati yang tulus menyelesaikan persoalan kita ini yang gampang, yang bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak, supaya persoalan ini kita selesaikan di dalam ini, dan kemudian kita akan laporkan kepada majelis hakim. Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kita, maka majelis hakim akan membuat keputusan tentang hasil perjalanan itu. Jadi setelah majelis hakim membuat keputusan, maka persoalan selesai. Kemudian diberi kesempatan kepada pihak-pihak, dan saya menyampaikan, hakim mediator mengatakan bicaralah dengan hati. Lalu saya hanya menyampaikan pembicaraan singkat. Kami dari pihak yayasan memang sudah masukkan gugatan sesuai dengan keinginan permintaan dari Rektor Unimor. Maka kami kalau ditanya seperti ini, maka kami kata jika Pak Rektor bisa mengambil keputusan untuk mengembalikan sisa dana yang ada di rekening Rektor Unimor, maka selesai. Tetapi ketika ditanyakan kepada Pak Rektor masih berargumentasi macam-macam, dan itu yang kemudian hakim masih memberi arahan, memberi
semacam petunjuk kepada Pak Rektor untuk boleh berpikir dengan ini antara Yayasan dan Sandinawa dengan Unimor ini sebetulnya satu. Mari dibicarakan secara baik-baik. Kemudian setelah berjalan ya Pak Rektor juga tidak lagi berpatokan pada pembicaraan awal, dia hanya diam saja. Dan kemudian Pak Hakim menawarkan kita akan bertemu lagi pada tanggal 21 Juli. Dikasih formulir untuk diisi. Ya, mudah-mudahan kita harapkan bahwa setelah ini dalam tempo 1 minggu ini Pak Rektor bisa mengatakan sikap. Kita ingin sikap yang jelas. Kalau memang dia tidak mau diperdamai, dia nyatakan bahwa tidak mau berdamai dan lanjutkan sidang. Selesai, kita lanjutkan sidang. Saya kira itu saja. Baik, pada prinsipnya pihak Sandinawa mengharapkan itu uang 1,7 miliar lebih harus dikembalikan. Selesai. Kalau itu dikembalikan selesai. Tidak ada tuntutan macam-macam lagi. Termasuk hak asetnya Sandinawa berupa imaterial, bagaimana Pak? Ya, kalau imaterial kami juga tidak akan tuntut, kecuali aset yang masih tersisa di Unimor itu kita ambil. Karena itu yang aset dari awal tidak dipersoalkan, aset berupa barang. Yang mereka persoalkan hanya aset berupa uang saja. Jadi kalau keputusan kami, kalau uang dikembalikan, tinggal kita mengambil sisa-sisa aset yang tidak diserahkan, kan statusnya adalah tidak diserahkan berarti milik yayasan. Kembalikan itu saja. Uang imaterial kami tidak akan omong itu lagi. Sebagai ketua yayasan saya akan tidak persoalkan itu lagi. Selesai. Karena kita damai. Beda kalau kita lanjut sidang, itu beda. Jadi kalau memang tidak ada titik temu untuk berdamai, ya, misalnya pihak rektor bersikeras tidak mau berarti masalah ini dilanjutkan untuk proses sidang. Sidang. Oke, baik sudah, selamat siang.